Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Asep Saifuddin dan kali ini kita akan lanjutkan kembali seri Nest.js kita ya. Dan sekarang kita masuk ke materi interceptor. Jadi interceptor ini apa? Jadi katanya interceptor adalah sebuah kelas yang dianotasikan dengan dekorator injectable dan juga mengimplement si interface Nest Inceptor kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya di sini, ini ada klien nih. Klien ketika klien merequest ke root handler gitu ya. Lalu root handler ini dia mengembalikan respons gitu ke klien gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, posisi dari interceptor tuh di sini, di request dan juga di response gitu. Artinya apa? Artinya interceptor ini dia bisa melakukan sesuatu terhadap request ataupun responsnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang di bawahnya di sini, jadi interceptor itu dia memiliki kapabilitas yang terinspirasi dari AOP atau Aspect Oriented Programming. Jadi dia bisa melakukan apa aja nih gitu. Pertama, dia bisa ngebinding extra logic. Dia bisa menambahkan logic tambahan gitu ya. Sebelum atau sesudah metode dijalankan. Lalu yang kedua dia bisa mentransform gitu ya, mengubah. Dia bisa mengubah result atau hasil ya yang dikembalikan oleh si functionnya. Lalu yang ketiga dia bisa mentransform gitu ya, mengubah si exception throw dari sebuah functionnya. Maksudnya function itu function yang di root handler ya, kayak gitu. Lalu yang keempat dia bisa mengextend gitu ya, bisa memperluas gitu ya, bisa memperlebar gitu. Basic function behaviornya. Lalu yang kelima, dalam kondisi tertentu, si interceptor itu dia bisa menimpa fungsi di root handlernya ya. Sehingga apa? Sehingga nanti yang di return itu bukan return dari root handlernya, tapi melainkan dari si interceptornya gitu. Misal teman-teman pengen melakukan sebuah caching gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan sebuah caching gitu ya, dengan interceptor teman-teman bisa ngatur nih gitu. Kalau ada cache-nya, yang di return adalah sebuah cache-nya ya, bukan dari return dari root handlernya. Tapi kalau nggak ada cache-nya, nanti yang di return adalah sebuah data dari root handlernya kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi interceptor itu dia mengimplement sebuah metode intercept. Makanya tadi kita perlu mengimplement sebuah NAS interceptor ya, karena kita pengen mengimplement gitu ya sebuah metode intercept gitu. Yang mana metode intercept ini dia memiliki dua argumen. Pertama, argumen yang pertama adalah execution context, yang mana execution context ini dia turunan dari argumen host. Nanti execution context ini ya dia bisa menambahkan new helper method. Dia bisa menambahkan helper method baru gitu ya. Lalu yang kedua, argumen yang kedua gitu ya, itu adalah call handler. Nah, call handler ini itu mengimplement method handle, yang mana nanti bisa menjalankan root handler method di interceptor yang kamu bikin gitu, kayak gitu. Jadi ada dua argumen ya. Yang pertama ada exception context, yang kedua ada call handler. Oke, gimana kalau kita langsung praktek aja? Jadi kita tinggal ke sini aja. Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman pengen membuat sebuah interceptor gitu ya, teman-teman bisa buat filenya nih, buat filenya dulu, baru di dalamnya ada sebuah kelas. Yang mana nanti ini dulu ya apa namanya, mendeklar sebuah injectable dulu gitu. Ya, karena kita pengen menggunakan si interceptor ini ke file lain gitu ya, bisa diinjek ke file lain gitu. Hal dia mengimplement si Nest interceptornya. Dan baru di dalamnya kita menggunakan metode intercept ini. Yang mana nanti ada dua argumen. Yang pertama adalah execution konteksnya ya. Baru yang kedua adalah call handlernya. Nah, nanti akan mereturn sebuah observable. Observable ini maksudnya aliran data ya, gitu. Ya mungkin gimana kalau kita coba buat dulu ya file interceptornya gitu ya.
Jadi misal di sini aku mau buka dulu nih gitu ya. Buka project kita sebelumnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton seri ini, teman-teman bisa tonton aja. Nanti akan aku sertakan linknya di atas ini. Jadi aku bisa masuk dulu ke Visual Studio Code kita ya. Teman-teman bisa menggunakan editor kode yang teman-teman suka lah gitu. Nah, oke di sini udah kebuka. Di sini aku coba jalan dulu ya. npm run start dev. Nah, di sini mungkin aku buat si interceptornya ya di folder khusus nih gitu. Karena kan kalau di video-video sebelumnya kita punya pipes di folder pipes gitu ya. Kita punya middleware di folder middleware gitu ya. Kita punya guards di folder guards gitu ya. Nah, jadi sini aku pengen buat folder lagi nih gitu ya. Namanya interceptor gitu ya. Interceptor. Nah, sini aku pengen filenya sama aja kayak yang tadi ya. Aku pengen filenya sama. Yang mungkin kecilin dulu. Pengen filenya sama kayak gini nih. Sehingga di sini aku bisa copy aja nih nama filenya. Nah, untuk membuat sebuah interceptor ya, di sini kita perlu untuk eh, mendefine si atau menambahkan si injectable-nya. Jadi injectable kayak gini dari nest command, baru kita buat kelasnya. Jangan lupa diekspor dulu, ekspor si kelasnya. Sini aku pengen nama kelasnya sama deh kayak di contoh gitu ya, yaitu ini. Jangan lupa untuk mengimplement si nest interceptornya. Baru di sini kita menggunakan ini metode intercept. Jadi di sini tinggal tulis saja intercept, intercept. Nah, di sini bisa enter langsung aja. Nah, ketika teman-teman tadi langsung enter ya, di sini langsung kebuat nih gitu ya, langsung terbuat gitu, langsung dikasih apa namanya parameternya, argumennya gitu ya, dan juga langsung dikasih ininya, returnnya apa gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya, ini kan udah terbuat nih gitu ya, si metodenya gitu ya. Ya walaupun belum sempurna, tapi di sini teman-teman perlu nge, apa ya, mengimport gitu ya, si observable-nya. Jadi di sini bisa import dulu nih observable-nya. Dari mana? Dari RJX ini ya, kayak gini. Ya jangan lupa import dulu. Lalu baru di sini teman-teman kasih logiknya ya, logik interceptornya. Di interceptor ini ya teman-teman ingat-ingat ya. Di sini teman-teman bisa ngapain aja nih gitu. Pertama-tama teman-teman bisa ngebinding secara logik gitu ya. Bisa mengubah transform juga gitu ya. Bisa ngubah transform exception juga gitu ya. Ya gitu. Makanya kita akan coba satu-satu dulu ya. Kita akan coba untuk yang basic dulu dah gitu, yang ini. Jadi di sini, misal di sini kalau kita lihat ya di sini kalau aku lihat di sini ngecek gitu ya, ngecek eh, berapa sih waktu yang dibutuhkan ketika melakukan request gitu ya. Sepertinya seperti itu. Mungkin biar cepat aku copy aja ya ininya, logiknya. Jadi di sini aku bisa copy aja kayak gini. Nah, yang perlu teman-teman lihat di sini ada cannot find name tab gitu ya. Nah, name tab ini dari mana? Dari sini, dari RJSX operators ini. Jadi jangan lupa diimport juga kayak gitu. Ya ini masih merah-merah karena belum ke import juga ya. Jadi di sini aku bisa import dulu. Ini juga aku bisa import dulu kayak gitu. Jadi tadi kalau misalkan teman-teman langsung nge-enter gitu ya si interceptnya tadi, ternyata banyak yang belum ke import nih gitu. Jadi tadi jangan lupa juga diimport dulu ya. Pokok pastikan nggak ada merah-merahnya gitu, kayak gitu. Nah, sini aku akan jelasin lagi ya biar teman-teman paham. Jadi di sini kita akan tampil dulu konsolnya nih gitu ya. Menampilkan konsol. Jadi konsol ini bakal ditampilkan
sebelum logic ini dijalankan. Kayak gitu. Lalu ada that now. Nah, that now ini dia waktu saat ini ya. Waktu saat ini. Nah, kalau aku buat komentar gini ya. Nah, di sini kan ada that now. Terus juga ada minus now gini ya. Nah, di sini artinya that now dikurang now. Now ini dari mana? Dari that now yang ini. Di sini that now yang ini ya, maksudnya adalah waktu saat ini ketika melakukan request. Ketika melakukan request gitu. Sedangkan yang ini itu ketika sudah dikembalikan responsnya ke klien gitu ya. Jadi kalau aku bisa persimpel ya di sini, jadi now di sini ya ketika request yang that now yang ini itu ketika respons gitu, ketika respons dikembalikan gitu. Jadi waktu ketika respons dikembalikan dikurangi waktu ketika melakukan request. Paham nggak? Jadi that now yang ini adalah waktu saat ini ketika responsnya sudah kembali ke klien dan that now yang ini, yang which is yang now yang ini itu adalah waktu ketika kita nge-request ke root handler kayak gitu. Jadi now yang ini waktu ketika kita nge-request ke root handler gitu ya. Dan that now yang ini waktu root handlernya itu mengembalikan respons ke kita gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kalau misalkan aku udah buat si interceptornya gimana cara gunainnya gitu ya. Nah, di sini bisa ke binding aja nih. Jadi kita tinggal binding aja gitu. Bindingnya gimana? Bindingnya kita bisa menggunakan use interceptor seperti ini. Nah, sekali lagi, interceptor ini dia bisa diterapkan di control scope atau di method scope atau di global scope gitu ya. Ya mungkin nanti kita akan coba satu persatu. Untuk pertama kita coba dulu untuk di control scope ya. Jadi di sini kan aku udah buat nih si interceptornya gitu ya. Jadi di sini aku bisa sisipkan aja di control scope gitu ya. Misal di sini aku pengen pakai yang produk dulu deh. Yang produk di control sini. Nah, aku pengen taruh di sini. Di control sini. Jadi aku bisa pakai use interceptors kayak gini. Jadi kita bisa menggunakan dekorator ya. Add use interceptor kayak gini. Nah, teman-teman bisa melakukan instantiate atau enggak gini ya. Teman-teman bisa melakukan instantiate kayak gini. Atau teman-teman juga nggak melakukan instantiate nggak apa-apa. Jadi bebas ya. Bisa melakukan instantiate kayak gini. Atau ya nggak pakai instantiate gitu. Ya mungkin di sini aku nggak pakai instantiate lagi deh. Jadi langsung aja gitu ya. Langsung aja logging interceptor kayak gini. Sehingga kalau aku jalanin gitu ya. Ini aku belum jalan sih. Oh, udah jalan. Sehingga kalau aku jalanin, ini aku buka aplikasinya dulu ya. Nah, ketika aku jalanin di sini, kalau misalkan di sini kan belum ada lognya ya, di sini belum ada lognya nih, gitu. Nah, karena di sini di interceptornya di sini kita tapi log gini ya, dan kita sudah sisipkan si interceptor ini ke controller sini, ke controller handler sini, ke produk sini. Jadi ketika aku send yang di sini, nanti dia bakal tampil nih konsolnya di sini. Coba aku send, nah kita lihat tampil. Jadi before baru after ya. Gitu ya. Before ini dari sini, dan after sini, inilah kalkulasi ya. After sini dari sini, inilah kalkulasi ya. Kalkulasi dari waktu ketika responsnya sudah dikembalikan, dikurangi waktu ketika
eh, kita melakukan request seperti itu. Sekarang di sini kita udah berhasil ya menerapkan sebuah interceptor di sebuah controller gini ya, di level controller. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen menerapkan sebuah interceptor gitu ya, di metode gimana? Ya gampang aja, di sini tinggal copy aja terus ini aku komentarin aja ya. Sini misal aku pengen nerapin interceptor untuk yang ini gini ya. Untuk yang ID/name yang ini. Sehingga apa? Sehingga karena di sini aku menerapkan interceptor yang khusus untuk root handler yang ini, jadi ketika aku ke produk ya, ke produk tapi selain yang ini, dia nggak bakal jadi nih gitu. Jadi ketika aku yang produk yang sini, dia nggak bakal muncul si interceptornya di sini. Tuh, dia nggak bakal muncul lognya. Aku send lagi, dia nggak muncul lagi. Kayak gitu. Tapi ketika aku jalanin yang ID/name kayak gini, ya, karena di sini udah disisipkan interceptornya ya, terus ID/name-nya, maka ketika aku send, dia bakal muncul nih. Tuh, muncul. Kayak gitu. Tapi kalau aku bukannya ID dan name, dia nggak bakal muncul. Seperti itu. Oke, sekarang. Kalau misalkan teman-teman menerapkan di interceptor di apa namanya di global gimana? Ya gampang aja. Tinggal pakai app.use global interceptors kayak gini. Nah, kalau mau menerapkan interceptor di level global, ya teman-teman di sini nggak perlu ya apa namanya mendefine interceptornya lagi gitu. Interceptor yang sama di apa namanya di controller kayak gitu. Jadi kita bisa langsung aja terapin di global gitu ya di sini. Jadi bisa menggunakan app.use global interceptors. Jangan lupa kalau misalkan di global ya di main sini itu kita perlu menginstance gitu ya. Perlu melakukan instansiat gitu. Jadi di sini pakai new si loggingnya, logging middle interceptornya kayak gini. Nah, jadi ketika gitu ya, ketika aku nge-return gitu ya, nge-return yang produk sini, aku send gini, dia bakal muncul interceptornya, dan ketika aku ke user, dia juga bakal muncul nih interceptornya, kayak gitu. Jadi, karena aku terapinya sudah di global, di sini ya, jadi mau di kontrol manapun, mau di root handler manapun, dia bakal tampil gitu ya, si interceptornya, kayak gitu. Nah, penerapan global juga nggak sebatas di maintenance aja. Jadi bisa juga kita terapkan di level modul gitu ya. Jadi mungkin aku coba komentarin aja. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nerapkan interceptor di level modul ya, gampang aja. Di sini bisa koma dulu ya, koma, baru eh, labelnya, labelnya apa, dan juga kelasnya dari mana gitu ya. Di sini kalau aku lihat ke bawah ya, nah, labelnya itu app interceptor gini ya. Terus kelasnya ya dari kelas si interceptornya yang kita gunakan gitu ya. Mungkin kita bisa copy aja kayak gini. Jadi ketika aku paste di sini nih. Nah, ini belum ke import ya. Jangan lupa diimport dulu. Jadi kayak gini. Lalu baru di sini juga diimport lagi nih. Ingat kalau namanya ini harus sama ya. Namanya harus sama dengan apa namanya? Dengan si interceptor yang kita buat ini. Oke, di sini karena kita udah menerapkan si interceptornya ya, kita udah terapkan si interceptornya di app modul sini, sehingga sama aja. Mau di user, dia bakal tampil ininya apa sih loggingnya, dan di produk dia juga bakal tampil juga si eh, loggingnya gitu. Kalau di slash ID, dia bakal tampil juga di slash ID/name, dia juga bakal tampil juga kayak gitu. Karena kita sudah menerapkan di level global. Seperti itu.
Sekarang kita akan coba menerapkan interceptor untuk beberapa kasus gitu ya. Jadi kalau aku coba ke response mapping yang ini, nah di sini katanya ya, seperti yang sudah kita ketahui, kalau misalkan handle itu dia mereturn sebuah observable gitu ya. Yang ini, yang mana ya? Aku ke interceptor lagi, sini. Nah, si handle ini dia mereturn sebuah observable. Observable itu apa? Observable itu aliran data gitu ya. Jadi aliran data maksudnya aliran data itu aliran data gitu. Jadi sesuatu yang mengalir gitu ya. Jadi tidak langsung plek-ketiplek gitu ya. Tidak langsung semua gitu ya. Tapi mengalir gitu ya. Entah itu secara bertahap atau terus-menerus gitu. Jadi tidak langsung semuanya gitu. Tapi bisa secara bertahap ataupun terus-menerus gitu. Jadi tadi ya di sini ya. Ketika aku send gitu ya. Ketika aku send di sini. Ya kan bakal terus-menerus kan. Terus-menerus tampil nih si lognya gitu ya. Ya, karena emang interceptor itu bakal eh, jalan gitu ya. Di sini bakal jalan gitu ya. Logicnya bakal jalan ketika keinjek kayak gitu. Jadi maksudnya observable tuh aliran data gitu ya. Singkatnya observable itu adalah sebuah aliran data kayak gitu. Nah, jadi katanya seperti yang sudah kita ketahui kalau handle itu dia bakal mereturn sebuah observable. Nah, karena si handle ini dia mereturn sebuah observable, jadi kita bisa melakukan mutate nih, bisa mutate gitu ya. Dengan menggunakan RxJS map operator gitu ya. Which is kalau teman-teman menggunakan map operator sini, artinya nanti teman-teman bisa melakukan transform gitu ya. Bisa melakukan perubahan gitu. Perubahan respons kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan perubahan respons gitu ya, misal di sini kan responsnya kayak gini nih gitu ya. Kalau teman-teman pengen mengubah responsnya gitu ya, tapi tanpa mengubah logic atau mengubah return dari fungsi awalnya atau fungsi yang ada di root handlernya, teman-teman bisa menerapkan si interceptor gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini, di sini ya. Nah, ini kan dia tampilnya kan kayak gini kan dari sini kan, artinya kayak gini. Nah, kita bisa mengubah format responsnya tanpa mengubah formatnya secara langsung dari sini dengan menerapkan interceptor gitu ya. Jadi kalau kita ke bawah di sini nih, misal kita punya file yang namanya transform interceptor gitu ya. Ya, nanti dia bakal ngubah nih gitu, mentransform gitu ya, mentransform gitu ya. Si datanya, si format dari si eh, responsnya, jadi ada objeknya gitu ya. Nah, gimana kalau kita coba buat dulu deh gitu. Nanti aku akan jelasin lagi. Aku coba buat dulu. Jadi di sini aku bisa ke interceptor lagi di sini. Kalau aku copy lagi ya namanya, aku pengen sama namanya. Mungkin aku akan copy aja langsung di sini ya. Copy langsung aja kayak gini. Ya aku akan coba jelasin. Nah, di sini ini kan data dari generics gitu ya. Nah, di sini kan ada injectable udah pasti. Terus juga mengimplement si nest interceptor gitu ya. Dan juga mendefine si interceptnya ya, metode interceptnya gitu. Ada execution konteksnya, ada call handlernya gitu ya. Dan juga mereturn sebuah observable. Nah, di sini ketika teman-teman pengen melakukan return gitu ya, return si handle-nya atau return si root handlernya gitu ya, kita bisa mengubah formatnya gitu, format dari return-nya. Sehingga nanti ketika return gitu, misal di sini aku pengen nerapin si transform interceptor ini untuk yang ini nih, untuk yang ini deh, yang ID slash name ini gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kan dia returnnya kayak gini ya, karena memang di sini kayak gini gitu. Kita bisa mengubah format ini, format responsnya ya, tanpa mengubah root handlernya gitu ya. Jadi kita tinggal terapin aja nih si interceptor yang udah kita buat, yaitu si transform ini. Jadi misal di sini, aku terapinnya di sini.
Jadi di sini aku bisa pakai add use interceptor ya. Dari mana? Transform interceptor. Kayak gini. Sehingga kalau aku send gini ya, dia formatnya nggak bakal kayak gini lagi nih. Aku send, nah bakal berubah formatnya. Data dari mana? Data dari sini. Harus ini data ya. Kalau aku ubah gitu ya, misalnya sini aku ubah gitu ya, jadi apa ya? Jadi aset gini ya. Ya nanti ketika aku send, dia bakal aset lagi nih. Tuh, aset lagi gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan perubahan gitu ya. Bisa melakukan perubahan respons gitu. Tanpa merubah si root handlernya. Tanpa merubah return dari root handlernya gitu. Dan juga tanpa merubah struktur dari si root handlernya gitu ya. Kita tinggal sisipkan aja si interceptornya. Kayak gitu. Jadi ini untuk penerapan interceptor untuk melakukan perubahan atau mentransform si return dari functionnya, function root handlernya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan coba belajar untuk menerapkan si interceptor untuk exception mapping. Nah, jadi di interceptor kita bisa mengubah exception gitu ya, exception throw gitu. Jadi misal sebelumnya forbidden, nah kita bisa aja mengubah itu jadi uh, bad request gitu ya, misal kayak gitu. Nah, misal kayak gini. Kalau misalkan di sini teman-teman ya, coba aku buat dulu di sini ada throw nggak ya? Oh, nggak ada throw ya. Oke, di sini aku coba ini ya ganti dulu deh gitu. Nah, di sini kan kalau aku coba ke produk sini ya, aku get yang produk sini, nah dia kan bakal tampil kayak gini kan. Kalau aku di sini, coba aku komentarin ya. Terus aku coba tampilin yang ini aja deh. Nah, nanti kalau aku save ya, aku jalanin dia bakal nge-throw kan. Harusnya dia bakal nge-throw nih. Aku send dia bakal nge-throw. Send lagi, nah bakal throw nih. Throw forbidden gini ya. Kenapa? Karena di sini kita udah ngubah nih. Di sini kita udah ngubah nih. Dari tadinya return kayak gini, jadi kayak gini. Nah, sekarang kalau misalkan forbidden kan udah pasti ya. Dia itu 403 gitu ya. Nah, tapi kita bisa aja nih mengubah responsnya gitu. Mengubah respons errornya gitu ya. Tanpa mengubah respons error yang ada di root handlernya gitu. Jadi kalau forbidden ini kan udah pasti 403 kayak gini kan. Nah, kita bisa membuat forbidden ini, ngebuat si throw yang ini ya, itu responsnya tidak 403, tapi misal 502 gitu ya. Jadi bisa kayak gini. Teman-teman bisa aja buat interceptor gitu ya. Misal untuk menangani tadi ya, untuk menangani si perubahan atau transform exception gitu ya. Jadi di sini bisa aja buat file gitu ya. Misal namanya sama kayak gini deh. Jadi di sini aku buat copy aja dari sini. Kalau mungkin aku copy lagi aja deh ini ya, biar cepet. Sini aku akan jelasin. Jadi ketika exception ini dijalankan gitu ya, dia bakal ngecek dulu nih gitu. Ada error nggak? Kalau ada error, ubah errornya jadi bad gateway gini ya. Which is bad gateway itu 502 kalau nggak salah. Tuh, 502. Jadi ketika kita sisipkan si error interceptor ini gitu ya, misal ke dalam ini, ke dalam yang slash produk ini, yang ini, dia akan mereturnnya bukan yang throw yang ini, yang throw forbidden ini, tapi si throw yang ini, yang 502 ini, gitu. Jadi si interceptor itu
dia juga bisa mengubah nih, bisa nge-transform gitu ya. Selain interceptor itu bisa mentransform si return dari root handler, si interceptor juga bisa mengubah ya, mentransform si exception mapping juga, bisa mengubah si exception throw juga gitu. Jadi kalau misalkan aku send yang kayak gini kan dia 403 ya. Nah, tapi kalau aku terapin si error interceptornya ya ke sini, ke get yang ini deh. Jadi aku bisa add use interceptor ini ya. Dari sini, sehingga kalau sebelumnya kan throw forbidden ya. Tapi karena di sini aku sudah menyisipkan si error interceptor, yang mana di error interceptor ini dia mereturnnya tuh nge-throw-nya tuh si bad gateway nih, yang mana dia 502 gitu ya. Jadi nanti ketika aku send di sini bukan 403 lagi, tapi 502 kayak gitu. Tapi kalau seandainya ya di sini mana ya? Aku bukan throw nih, tapi aku di sini return gitu ya, bukan throw gitu ya. Tapi di sini aku udah nerapin si interceptornya gitu ya. Nah hasilnya bakal kayak gini, bakal normal aja. Karena di interceptor ini dia ngebacanya kalau ada error gitu. Kalau ada error, ubah format errornya ke new gateway gitu ya, ke new bad gateway kayak gitu. Jadi tadi ya kalau ada error ya tadi, kalau misalkan ininya ada throw ya, throw-nya forbidden nih gitu. Tapi karena kita sisipkan si error interceptor yang which is dia 503 502 ya. Jadi ketika aku send bukan 403 lagi tapi 502 kayak gitu. Ini untuk exception mapping. Nah, sekarang kita masuk ke stream overriding. Nah, jadi katanya terkadang ketika kita melakukan request gitu ya kepada root handler gitu ya, yang dikembalikan root handlernya itu terkadang kita pengennya bukan dari root handlernya gitu ya, tapi nilai yang lain gitu, tapi value yang lain gitu. Misal teman-teman pengen mengimplementasikan sebuah caching gitu ya. Nah, caching ini kan dia penyimpanan sementara gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Redis gitu ya, atau pakai yang semacamnya gitu ya. Nah, eh, ketika teman-teman ngebuat atau mengimplementasikan sebuah caching gitu ya, jadi kan datanya itu kesimpan di caching kan. Sehingga apa? Sehingga harapannya ketika user melakukan membuka aplikasi atau melakukan apa ya, request sesuatu gitu ya, itu nggak langsung ke root handlernya gitu. Kalau di cache-nya sudah tersedia, ya kita bakal nampilin data yang ada di cache-nya aja gitu kan, biar cepet aja gitu. Biar nanti aplikasinya lebih cepet gitu kan, performanya lebih baik gitu. Jadi kan ketika teman-teman pengen request sesuatu ke root handler gitu ya, harapannya ketika ada di caching-nya, ya yang dikembalikan itu bukan nilai dari root handlernya gitu ya, tapi dari caching-nya aja gitu. Kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi kan karena caching itu dia penyimpanan sementara gitu ya. Jadi cuma sementara doang gitu tuh. Dan tidak selamanya gitu kan. Yang selamanya mungkin di database gitu. Nah, jadi tapi kan ketika kita menerapkan sebuah caching, jadi performa aplikasi kita lebih cepat gitu kan. Nah, kalau kita mau mengimplementasikan sebuah caching gitu ya, tapi kita nggak mau repot-repot nih gitu ya, untuk membuat sebuah logic di root handlernya gitu ya. Kalau ada cachingnya, ya udah gitu. Kita pengennya caching nih yang ditampilkan ke user gitu ya, yang ditampilkan ke klien gitu ya. Jadi jangan eh plek-ketiplek dari database-nya gitu ya. Jangan plek-ketiplek dari root handlernya gitu. Jadi ketika root handler ini diambil datanya kalau eh, belum tersedia di cachingnya. Tapi kalau sudah tersedia di cachingnya ya udah ngambil dari caching aja kayak gitu. Tapi ya karena caching itu sekali lagi karena caching itu sementara gitu ya. Jadi mungkin aja bakal kehapus gitu ya. Bakal ke-update gitu atau bakal kehapus gitu. Nah, kalau teman-teman pengen merekam sebuah caching gitu ya di aplikasi gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih manfaatin si interceptor.
Untuk apa? Untuk mengecek apakah ada caching atau enggak gitu ya. Kalau ada caching, nanti yang diambil datanya adalah caching dari cachingnya. Tapi kalau nggak ada, yang diambil dari root handlernya kayak gitu. Jadi misal aku di sini coba lihat kodenya di sini. Nah, di sini ngecek dulu nih, ada caching nggak gitu ya. Kalau ada cachingnya, kalau cachingnya nilainya true, dia bakal tampil nih nilai dari cachingnya. Tapi kalau nggak ada cachingnya atau cachingnya false gitu ya, yang di return adalah root handlernya kayak gitu. Kebayang nggak? Oke, gimana kalau kita coba buat dulu aja ya si file interceptornya gitu. Di sini aku coba copy lagi aja ya kayak sebelum-sebelumnya biar namanya sama gitu ya. Nah, di sini aku bisa copy lagi aja nih si file yang dari dokumentasinya. Aku paste di sini. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen ngebinding gitu ya si interceptor ini ya, misal aku pengen ngebindingnya di user deh gitu, karena aku tadi user belum dia apa-apain ya. Hah, user aku belum dia apa-apain ya. Nah, di sini misal aku pengen ngebinding si interceptor ini ya, si interceptor caching ini ke user gitu. Nah, kalau sebelumnya ya, aku ke user sini, ke user ya, ke user gini. Nah, dia kan bakal tampil kayak gini ya. Bakal tampil data dari usernya. Nah, kalau aku sisipkan si cache, si cache interceptor ini ke user sini ya, aku sisipkan gini, interceptor dari mana? Dari cache interceptor kayak gini. Nah, kalau aku sisipkan si interceptornya ya, karena di sini interceptornya itu, si cache-nya itu nilainya true, jadi yang di-return ini, root handlernya tidak di-return. Sehingga kalau aku send, dia bakal tampilnya kayak gini nih, area kosong ini, yang ini. Karena cache-nya true. Karena ceritanya ada cache-nya gitu ya. Tapi kalau cache-nya false, yang di-return ininya. Jadi kalau aku send, dia bakal tampil nih, root handlernya. Nilai dari root handlernya bakal tampil. Kayak gitu. Jadi ini analogi dari ketika ada caching atau enggak ada caching gitu ya. Jadi kalau ada caching, dia bakal ngambil data dari cachingnya. Tapi kalau nggak ada cachingnya atau cachingnya false gitu ya, dia bakal nge-return si nilai dari handlernya. Seperti itu. Oke. Nah, interceptor juga ya, karena dia itu possible banget untuk memanipulasi stream gitu ya, dengan RxJS operator gitu ya. Jadi punya banyak kapabilitas gitu ya, punya banyak kemampuan gitu. Jadi misal teman-teman pengen menerapkan timeout nih, itu juga bisa juga. Jadi misal teman-teman pengen menerapkan sebuah timeout gitu ya. Jadi kalau lebih dari 5 detik gitu ya, kalau timeoutnya 5 detik gitu ya, dia bakal nge-catch error nih, nge-catch throw nih, gitu. Nge-catch error si request timeout gitu ya. Tapi kalau ada error lain gitu ya, kalau bukan 5 detik ini, kalau ada error lain, dia bakal nge-throw error juga kayak gitu. Nah, ini juga bisa juga. Jadi eh, si interceptor ini dia bisa banyak hal ya gitu ya. Kita juga bahkan bisa juga nih menerapkan timeout juga gitu sekalian gitu. Tapi untuk timeout ini aku nggak bakal praktek ya, teman-teman bisa praktek sendiri aja. Di sini mungkin aku akhiri aja nih karena udah selesai juga. Sini mungkin aku akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.